Halo teman-teman, perkenalkan namaku Felis Linanda. Jadi di video spesial kali ini aku pengen menjelaskan sesuatu kalau aku sama teman-teman sedang membuat sebuah komunitas yang bernama Expert Plus Project. Jadi di tiap minggunya ada book talk, kemudian ada juga webinar untuk berbagi ilmu sesama teman-teman semua secara gratis, dan ada juga yang terbatas. Cuman untuk tahun ini kita sudah membuka semuanya untuk umum. Jadi kalau kamu pengen join, kamu bisa join di Instagram dulu, kamu bisa ngecek. Jadi kita bisa belajar bersama-sama, sharing ilmu bersama-sama. Nah, di kelas aku yang kemarin, di kelas gaya menulis terjemahan meliputi riset dan setting itu, entah kenapa ketika latihan itu lancar, wifi oke, kemudian share screen-nya juga oke. Tapi ketika di kelas tiba-tiba blank, wifi aku tiba-tiba keputus, kemudian juga laptopnya tiba-tiba layar hitam blank. Jadi di sini aku pengen bikin video riset dan settingnya, ya aku memakai metode Google. Jadi selain Google sebenarnya ada juga metode-metode yang bisa kita pakai, seperti nih buku traveling. Nah aku kemarin pakai ini, dan spot-spot yang menarik ini semua aku kasih sticky note sebagai tanda, dan bisa juga lewat vlog-vlog itu. Tapi sekarang aku pengen pakai metode Google dulu. Langsung aja ya. Nah, kali ini kita akan coba melakukan riset lewat metode Google. Kita akan coba dulu yang pertama untuk riset tempat yang mungkin sudah ada di buku traveling, vlog-vlognya traveler gitu, atau destinasi objek wisata yang mungkin paling terkenal di kota yang akan kita pakai. Nah, untuk di boyband kemarin itu kebetulan aku butuh beberapa tempat wisata, dan ketemulah yang namanya Love River atau Sungai Cinta. Nah, Sungai Cinta itu adalah salah satu destinasi objek yang paling sering dikunjungi oleh turis di daerah Kaohsiung, Taiwan gitu. Jadi kita akan langsung aja ketik Love River dan tambahkan Kaohsiung. Soalnya kalau nggak salah ada drama Mandarin juga yang judulnya Love River Kaohsiung. Oke, kita search. Oh iya, aku salah ketik ya. Oke, Love River Kaohsiung. Nah, di sini sudah keluar petanya dan juga beberapa gambar. Habis itu kita langsung aja klik ke bagian image. Nah, di sini udah mulai keluar beberapa tempat-tempat yang ada di Love River itu. Nah, berdasarkan juga di buku traveling itu juga dijelaskan kalau di Love River itu tepi-tepinya ada restoran-restoran yang menyediakan live musik dan segala macam, dan juga ada yang kayak jual pernak-pernik segala macam. Jadi itu juga bisa kita jadikan salah satu narasi atau dideskripsikan untuk naskah kita gitu. Kalau kita ingin benar-benar mendeskripsikan tempat-tempat di sekitar situ. Nah, jadi kalau misalkan dari gambar ini ya, aku klik salah satunya. Nah, di sini ada kapalnya, sungainya jernih, gedung-gedungnya tinggi gitu kan, dan pada malam hari itu banyak banget lampu-lampu. Nah, di bagian yang ini, kayak yang lampu-lampu yang di sebelah kanan itu adalah restoran-restoran atau tempat-tempat yang menjual souvenir di bagian situ. Nah, kemudian kalau mau menjelaskan dia naik kapal juga bisa, karena di situ memang tersedia seperti itu, gitu kan. Nah, untuk di naskahnya aku menjelaskannya seperti ini, jadi nggak terlalu rinci. Jadi aku bacain ya. Kalau kalian yang punya buku boyband ada di halaman 36. Nah, jadi sehabis belanja, mereka menuju Love River untuk makan malam sambil menikmati live musik yang ada di sana. Nah, jadi di situ cukup kalau misalkan menggambarkan tokonya makan di restoran di sana, kita tinggal bilang aja restoran tersebut ada live musiknya. Kalau mau deskripsikan juga kalian tinggal cari lagi kira-kira restoran yang di tepi sungai itu seperti apa sih yang ada di Love River itu. Karena aku nggak menjelaskan terlalu detail, karena yang aku pengen itu kan aku mengambil ke arah jembatannya yang paling banyak dikunjungi sama orang. Nah, kemudian di situ aku juga menjelaskan suasana malam minggu di sana benar-benar sangat ramai. Banyak pasangan muda-mudi yang sedang pacaran, juga yang sudah berkeluarga berkumpul di sana. Pemandangan yang indah lewat jembatan tentu saja sayang untuk dilewatkan.
Tufei dan Sasha berhenti di jembatan, menikmati pemandangan lampu-lampu dari gedung-gedung tinggi dan juga air sungai yang jernih. Sudah cukup. Jadi nggak perlu kita kayak deskripsikan di situ ada gedung dengan 50 lantai, lampu-lampunya sangat terang menyinari sungai. Itu nggak perlu, karena kalau kayak gitu jadinya lebih cocok untuk buku traveling gitu. Dan kalau mau ditambahkan untuk dialognya, itu bisa juga seperti ini. Aku tidak menyangka tempat ini lebih bagus daripada yang diceritakan orang-orang. Komentar Tufei sambil melihat ke arah kapal yang tengah lewat. Nah, jadi sebenarnya senyaman kamu juga sih, kira-kira mau ditaruh di narasi atau di dialog gitu. Nah, kalau menurut aku sih lebih enak memang setengah ya, setengah narasi, setengah di dialog. Karena kalau di narasi takutnya memang jadinya kita kayak sedang mempromosikan salah satu tempat wisata seperti layaknya buku travel. Begitulah cara aku riset setting tempat kemarin untuk novel naskahku yang di Boyband. Nah, itu kan tempat-tempat yang sudah ada di buku traveling ataupun di vlogger-vlogger. Jadi bagaimana kalau misalkan untuk tempat yang belum ada di buku atau di vlog-vlog manapun, tapi adanya di imajinasi kalian. Kalau misalkan kalian pintar gambar, kalian bisa gambar di kertas gitu, lalu kalian imajinasikan, kemudian deskripsikan. Jadi aku sebenarnya nggak bisa gambar, tapi aku kemarin juga coba-coba seperti ini untuk ruangan manajer yang dibutuhkan. Kemudian juga bagaimana caranya untuk mengetahui jalan-jalan sekitar. Jadi itu bisa menggunakan Google Street. Nah, kalau untuk mencari tempat-tempat yang nggak ada, coba kalian cari di vlog-vlog. Itu banyak banget video di YouTube yang kadang kita nggak ada di buku, nggak ada di cerita-cerita, tapi mendekati imajinasi kita itu kadang banyak banget loh. Jadi kemarin aku sempat cari sebuah mes, itu memang nggak ada, dan aku pakai video di YouTube. Jadi ketik aja keywordnya, misalkan mes yang ada di Taiwan, mes yang ada di Korea, semacam seperti itu. Jadi itu bisa dipakai. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu, aku akan coba bikin video bagaimana cara meriset tempat yang tidak ada di buku traveling ataupun vlog-vlog. Oke? Ya, semoga yang video kali ini bisa membantu kalian untuk riset setting negara yang mungkin belum kalian kunjungi tapi pengen banget kalian pakai. Oke, semoga membantu dan terima kasih.